Halo semuanya, perkenalkan saya Tika Panjuwiyati dan dua teman saya, Alivia Ganiasi Anggraini dan Dewi Santikaristi. Kami akan bahas mengenai akuntansi dan pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Happy watching! Yang pertama adalah akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, yang mana kucuran dana tidak akan melewati perantara dan dana tersebut akan langsung sampai ke desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat, maka diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban di desa. Dan laporan pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permen nomor 113 tahun 2014. Akuntansi desa, keuangan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa dan dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah yang pertama masyarakat desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat adalah pemerintah pusat. Laporan keuangan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu berupa yang pertama anggaran, yang kedua buku kas, yang ketiga buku pajak, yang keempat buku bank, dan yang terakhir adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan RKP desa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APB desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lainnya paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada camat atau sebutan lain. Selanjutnya, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Bupati atau Wali Kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Yang terakhir adalah kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah. Aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima desa selain yang ditetapkan oleh peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APB desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang disebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku bantuan kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran atau SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran atau SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Selanjutnya, pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat oleh bendahara. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan atau PPh dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan harus menetapkan bendahara. Penetapan ini dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan laporan ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buku kas umum. Buku kas umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Selain itu, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Yang kedua adalah buku kas pembantu pajak. Digunakan untuk membantu buku kas umum.
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari presenter sebelumnya. Nah, langsung aja ke materinya, yaitu pelaporan. Menurut Kemendagri nomor 113 tahun 2014 dan Adi Hamzah, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib melakukan yang pertama, menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota yang berupa laporan semester pertama yang meliputi laporan realisasi APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Lalu untuk laporan semester akhir tahun juga disampaikan. Nah, kemudian untuk yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. Lalu yang terakhir, yaitu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini realisasi pelaksanaannya terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Lalu untuk yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Kemudian pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan itu sendiri meliputi yang pertama, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Lalu selanjutnya yaitu untuk laporan keuangan desa. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, dan transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang keempat, untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Nah, neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Lalu yang kelima, yang terakhir, selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran, dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Selanjutnya, laporan keuangan desa yang disajikan meliputi yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawarahan desa
serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kedua, buku kas umum. Buku ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Ketiga, buku kas harian pembantu. Buku ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Keempat, buku bank. Untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Kelima, buku pajak. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Keenam, buku inventaris desa. Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum juga dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. Ketujuh, buku persediaan. Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal balik dari pembelian dan pemberian. 8. Buku modal. Buku modal adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa. 9. Buku piutang. Buku ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau perorangan atau badan usaha. Ke-10, buku hutang atau kewajiban. Buku ini digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa. Ke-11, neraca. Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang ada di desa. Yang ke-12, laporan realisasi anggaran desa atau LRA. Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akun partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nah, keuangan desa ini dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, selanjutnya ada tertib dan disiplin anggaran. Yang pertama ada transparan, kemudian yang kedua akuntabel, yang ketiga adalah partisipatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu transparan. Menurut Nurdiawan, tahun 2006, transparan ini memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian transparan ini adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua ada akuntabel. Nah, Sabeni dan Ghazali menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atau accountability merupakan suatu keharusan seseorang, pemimpin atau pejabat atau juga pelaksana untuk
menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas tadi juga merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Nah, tertib dan disiplin anggaran yang ketiga adalah partisipatif. Partisipasi ini adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Jadi, partisipasi itu berarti warga desa itu mempunyai hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Nah, ada yang pertama, Kepala Desa atau Kades. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Desa atau Kades itu merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, kepala desa ini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mempunyai kewenangan. Nah, kewenangannya ini ada menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Kemudian penetapan PT PKD atau Perencanaan Tenaga Kerja Desa. Kemudian menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Kemudian yang terakhir melakukan tindakan yang melibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Nah, kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PT PKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni yang pertama ada sekretaris desa, kemudian kepala seksi, dan yang terakhir adalah bendahara. Nah, PT PKD tadi ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APBD PT PKD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Kemudian yang keempat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang kelima, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Tiga, ada kepala seleksi. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2004, kepala seleksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas. Yang pertama ada menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang terjadi tanggung jawabnya. Kemudian melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Kemudian yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada bendahara. Menurut Permendagri nomor
113 tahun 2014, bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Nah, bendahara ini mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa.